Kita lanjutkan pelajaran kita dan terakhir kita sudah sampai di alas lesani, yaitu pokok yang kedua. Kita sudah bahas singgung sedikit tentang pengertian Islam, iman, dan ihsan. Nah, sekarang kita coba detailkan rukun-rukun Islam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, arkan Islam khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salam wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Nah, maka di sini disebutkan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah, syahadat yang masuk ke dalam rukun di sini adalah yang syahadat atau persaksian yang masuk ke dalam yang ke dalam rukun Islam, yaitu bersaksi kepada Allah, bersaksi untuk Allah dengan mentauhidkannya, lalu bersaksi untuk Muhammad SAW dengan kerasulannya. Jadi kita bersaksi bahwasannya Allah itu Esa, dan kita bersaksi bahwasannya Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul. Nah, dalilnya disebutkan syahidallah, Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, ini menjadi dalil bahwasannya syahadat yang termasuk ke dalam rukun Islam adalah syahadat bahwasannya Allah itu Esa. Allah itu Esa. Lalu dalil bahwasannya setelah syahadat Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul adalah laqad jaa'a, dalil qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, di sini Allah bersaksi bahwasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan, seorang rasul dari diri kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menjadi dalil bahwasanya syahadat yang termasuk ke dalam rukun Islam yaitu adalah syahadat bahwasanya Allah itu Esa, dan syahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Nah, ini rukun yang pertama, dan rukun yang kedua adalah as-salah. Salat ada banyak, ada salat 5 waktu, ada salat fardu, ada salat rawatib, salat duha, salat malam, dan lain-lain. Nah, salat apa yang termasuk ke dalam rukun Islam yang 5? Nah, salat yang termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima adalah salatul mafruḍah, yaitu salat 5 waktu. Nah, lalu yang ketiga adalah zakat, wa ita'iz zakah. Nah, zakat yang termasuk ke dalam rukun Islam, walaupun ada banyak zakat-zakat yang ada dalam syariat Islam, zakat fitrah, lalu ada zakat harta, lalu ada zakat perkebunan, zakat pertanian, zakat hewan ternak, dan lain sebagainya. Akan tapi zakat yang termasuk ke dalam rukun Islam yaitu adalah az-zakatul mafruḍah al-mu'ayyanah fil amwal. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada ketika nisabnya sudah sampai pada suatu harta. Maksudnya bagaimana? Yaitu zakat yang wajib atau zakat yang termasuk ke dalam rukun Islam adalah zakat harta, singkatnya gitu. Jadi ketika harta kita sudah mencapai nisab, sudah mencapai batas wajib, batas minimal wajibnya kita mengeluarkan zakat, batas minimal wajibnya kita mengeluarkan zakat, maka itu sudah termasuk ke dalam zakat yang termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang 5. Jadi zakat yang dimaksud di sini adalah zakat harta. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah saum.
Nah, yang keempat adalah saum. Dan termasuk ke dalam rukun Islam di sini adalah saumu Ramadan fi kulli sanah, puasa di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Ini termasuk ke dalam zakat, termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Jadi puasa Ramadan masuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Lalu yang terakhir adalah haji. Sini haji tidak ada haji yang lain ya. Haji ini adalah satu rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi semua Muslim yang mampu untuk melaksanakannya sekali dalam seumur hidup. Begitu juga dengan umrah, tapi kita tidak bahas. Nah, dalilnya apa? Walillahi, Allah Ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk haji ke Baitillahil Haram man istata'a, bagi siapa yang mampu. Nah, di sini musannif menjelaskan lebih detail terkait syahadat. Ya, di sini setelah muallif atau musannif menyebutkan rukun Islam yang lima, wa hajju baitillahil haram. Nah, di sini muallif memfokuskan dalil syahadah. Nah, di sini cukup panjang pembahasan tentang syahadah. Jadi dibahas apa namanya tentang syahadat lebih detail, lebih panjang karena isyaddatul hajati ilaihim, karena kebutuhan yang sangat mendesak, karena sangat butuhnya kita untuk mengetahui, memahami tentang syahadat tersebut dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dua kalimat syahadat ini. Nah, di sini muallif mengatakan wa la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatih kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Nah, di sini maksudnya apa? La ilaha illa, dalam ayat la ilaha illahul azizul hakim. Artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi atau yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha ini nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha ini sebagai bentuk penafian, sebagai bentuk peniadaan semua peribadahan selain yang ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah di sini musbitan al ibadata lillahi wahda. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah sebagaimana tidak ada sekutu bagi dirinya dalam hal kekuasaan. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى. Nah, di sini tafsir yang lebih menjelaskan lagi, yang menjelaskan tentang la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani illa alladhi fatarani. Nah, di sini Allah menyebutkan mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim alladhi wa qami innani bara'un mimma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang engkau atau yang kalian ibadahi. Nah, ini rukun yang pertama dalam la ilaha illallah, yaitu Nabi Ibrahim menafikan. Nabi Ibrahim meniadakan sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. ثم جاء في الآية التي بعدها إلا الذي فطرني. فهذه الآية تبين أن إبراهيم يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Nah, di ayat yang setelahnya, Nabi Ibrahim menjelaskan tentang, atau ayat ini Nabi Ibrahim menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan tentang la ilaha illallah lebih jelas lagi diterangkan
di dalam kisah Nabi Ibrahim di dalam surat Az-Zukhruf ini. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, "Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Wahai ahli kitab, kemarilah kepada satu kata, satu kalimat, sawa'un bainana wa bainakum, yang sama antara kita dengan kalian, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Hendaknya kita tidak saling menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwasanya kami adalah orang yang muslim. Nah, ini dalil menjelaskan tentang syahadat la ilaha illallah. Menjelaskan bahwasanya ketika kita ingin menerapkan la ilaha illallah, kita harus menerapkan dua hal. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Yang pertama meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menetapkan al-isbat, al-ibadah lillahi taala. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini dalil syahadat anna Muhammad Rasulullah, dalil tentang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul. Bagaimana ayat yang kita sebutkan sebelumnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat ketika kalian merasa kesulitan. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum, semangat atas kalian, bil mu'minina raufur rahim. Dia penuh kasih sayang terhadap kaum mukminin. Nah, lalu di sini mu'alif menjelaskan tentang makna syahadat. Yang dimaksud dengan syahadat Muhammad adalah Rasulullah, yaitu apa? Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa anna yu'badallahu illa bima syara'a. Jadi ada empat hal yang harus kita lakukan ketika kita bersaksi bahwasannya Muhammad adalah seorang rasul. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, an nuti'ahu fima amara, an nuti'ahu fima amarahu. Hendaknya kita taat terhadap apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar. Hendaknya kita membenarkan semua kabar-kabar yang beliau berikan kepada kita. Masuk akal ataupun tidak masuk akal, selama itu kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Menjauhi apa yang beliau larang. Nah, lalu yang terakhir, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan hendaknya, nah ini sebagai syarat ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, hendaknya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali bima syara'a, terhadap apa-apa yang Allah syariatkan. Jadi hendaknya kita beribadah atas dasar syariat, atas dasar perintah, atas dasar ajaran yang berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beribadah atau ibadah yang kita lakukan kepada Allah, yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada dasarnya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi empat hal ini: taat,
membenarkan, menjauhi, dan meninggalkan bid'ah, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi, oleh syariat Islam. Lalu yang terakhir adalah apa, yang selanjutnya adalah dalil salat, zakat, wa tafsir tauhid. Sini Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dan hendaknya mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Nah, ini dalil salat dan zakat merupakan rukun Islam yang lima. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Sedangkan dalil saum adalah qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan agar kalian bertakwa. Lalu dalil haji, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Allah Ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah, wajib atas manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melakukannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, mengingkari kewajibannya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah uh, maha kaya dari seluruh alam semesta. Nah, ini dia pondasi yang pertama atau poin yang pertama atau martabat tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan Islam. Tingkatan Islam. Islam terdiri dari tiga tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Nah, kita sudah membahas tentang Islam tadi. Yang rukun Islam itu ada lima: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullahil Haram. Nah, sekarang kita masuk ke tingkatan yang kedua atau level yang kedua dalam beragama. Dalam beragama yaitu tingkatan iman. Iman tingkatnya ini di atas Islam. Nah, di sini mu'alif berkata apa? Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min. Nah, ini ada sekitar 73 cabang. Iman itu terdiri dari sekitar 73 cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Baik, idzan huna na'rif anna al-iman lahu syu'bah bal bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 73 cabang. Wa arkanus sittah wa arkanul imani sittah antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, rukun iman ini ada 6, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Kulluhu minallah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelumnya apa itu iman? Iman itu adalah al-i'tiqadul batinah, keyakinan di dalam diri, keyakinan di dalam diri, keyakinan di dalam diri. Nah, dari hadis yang disebutkan yang sebelumnya, mana tadi?
bukan hadis ya, potongan hadis sebenarnya ini. Fa'ala qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan di sini musannif menukil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, paling rendahnya adalah perbuatan menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan malu adalah bagian dari iman. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasannya iman itu ada yang bentuknya lisan, atau iman itu dengan lisan, ada yang bentuknya lisan. Iman, termasuk bagian iman juga adalah dengan amal perbuatan, yaitu disebutkan dalam hadis imatatul adza anit thariq. Lalu iman juga ada yang qalbi, bagian termasuk cabang keimanan adalah bagian hati. Nah, di sini Nabi memberi contoh yaitu dengan haya. Haya itu adalah amalan perbuatan hati. Jadi iman itu ada lisan, ada hati, dan ada amal perbuatan. Nah, ini kenapa kita apa namanya kita sebutkan di awal, karena ini penting. Ada sebagian pemahaman yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan hati. Ada juga yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya dengan mengucapkan dengan lisan. Adapun perbuatan dan hatinya menyeleweng, maka dia tetap dalam keadaan beriman. Imanuhu kamil, iman yang sempurna. Nah, ini perlu kita jelaskan dari awal bahwasanya iman itu ada tiga. Ada hati, atau ada tiga aspek, yaitu hati, lisan, dan amal perbuatan. Hati, lisan, dan amal perbuatan. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwasannya rukun iman itu ada enam, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan kepada takdir, mau yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang kita bahas apa bagian atau apa yang minimal yang perlu kita ketahui dalam beriman pada setiap rukun. Jadi, ketika kita beriman kepada Allah, apa yang harus kita imani? Nah, al-imanu biwujudihi rabban mustahiqqan lil ibadah lahul asma'ul husna was sifatul ula. Nah, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita imani? Pertama, kita beriman terhadap wujudnya, iman bahwasanya Allah itu ada, iman bahwasanya Allah itu Rabb, Allah itu apa Rabb ya? Allah itu Tuhan, mustahiqqan lil ibadah, Tuhan yang berhak disembah. Lalu kita juga beriman bahwasannya Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Nah, ini 4 poin dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman biwujudihi, beriman bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, iman bahwasanya Allah itu Rabb, yaitu tauhid rububiyah, beriman bahwasanya Allah itu, nah, beriman terhadap semua perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Lalu yang ketiga, beriman tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah itu beriman bahwasannya hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Lalu yang terakhir, beriman bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Nah, itu kadar minimal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kadar minimal kita beriman kepada para malaikat. Apa saja? Al-imanu bi annahum khalqun min khalqillah wa anna minhum man yanzilu bil wahyi 'alal anbiya'i bi amrih. Yang perlu kita imani yaitu bahwasannya malaikat, yang pertama kita imani adalah malaikat itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal pertama yang kita imani.
terhadap malaikat, kita yakini bahwasanya mereka itu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna minhum man yanzilu bil wahyi 'alal anbiya'i bi amrillah. Dan di antara mereka ada yang turun dengan wahyu atau ada yang dititipkan, diamanahi dengan tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yaitu iman minimal ketika kita beriman kepada malaikat, lalu beriman kepada kutub, pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman yang minimalnya adalah al-iman bi anna Allah anzala ala man yasha minar rusuli kutuban. Yang pertama, hendaknya kita beriman bahwasannya Allah menurunkan kitab-kitab Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki dari para rasulnya. Hendaknya kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul siapapun yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita beriman bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah kalamuhu jalla jalaluh. Kitab-kitab Allah itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita yakini bahwasanya kitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, kan tapi kalamullah. Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Liyahkumu bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Nah, hendaknya kita meyakini bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan itu bertujuan untuk menjadi hakim di antara manusia. Hakim di tengah-tengah manusia ketika mereka berselisih. Ya, itu tiga ya. Jadi, yang pertama kita yakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul siapapun yang Allah kehendaki. Yang kedua kita yakini bahwasanya kitab Allah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita yakini bahwasannya Al-Quran atau kitab-kitab Allah diturunkan itu menjadi hakim di tengah-tengah masyarakat ketika mereka berselisih. Nah, lalu yang terakhir yang harus kita yakini bahwasanya semua kitab-kitab Allah itu mansukh, telah dihapus dengan datangnya Al-Qur'anul Karim. Jadi kitab-kitab Allah semuanya itu harus kita yakini bahwasanya itu sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya dengan datangnya Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Qur'anul Karim telah diturunkan, maka tidak berlaku lagi hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Jadi hendaknya kita menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu Al-Qadrul Mujzi fil minal imani bir rusul, batas minimal atau kadar minimal kita beriman kepada para rasul yaitu adalah al-iman bi anna Allah arsala ila nasi rusulan minhum ya'muruhum bi ibadatillahi wa anna khatamahum huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, batas minimalnya adalah beriman Rasul bahwasannya Allah mengutus seorang rasul yang datang dari mereka untuk mereka. Allah mengutus kepada manusia seorang rasul yang berasal dari mereka juga. Dia muruhum bi'ibadatillah. Tujuannya apa? Agar memerintahkan orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khatamahum huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang terakhir itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad turun, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu batas minimal beriman kepada hari akhir yaitu al-imanu bil ba'tsi yaumil qiyamah. Yaumul qiyamah huwa yaumul qiyamah.
limujazatil khalqi faman ahsana falahul husna wa hiyal jannah ja'alana Allah wa iyyakum min ahliha wa man asaha falahu ma 'amila wa jazaohu an-nar. Nah, batas minimal, kadar minimal kita beriman kepada hari akhir yaitu adalah beriman pada hari kebangkitan yang terjadi pada hari kiamat. Itu iman. Kita meyakini adanya hari kebangkitan. Tujuannya apa? Limujazatil khalqi, untuk membalas semua amal perbuatan makhluk ketika mereka hidup di dunia. Barang siapa yang berbuat baik di dunia, falahul husna wa hiyal jannah. Barang siapa yang di dunia dia berbuat baik, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan al-husna, yaitu jannatullah, jannatun na'im. Ketika dia berbuat baik di dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu barang siapa yang berbuat buruk di dunia, falahu ma'amila wa jazaohun nar. Maka dia akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat dan tempat atau balasannya adalah nerakanya Allah wal billah. Nah, lalu yang terakhir adalah batas minimal kita beriman kepada al-qadar, beriman kepada takdir, beriman bahwasanya Allah telah menetapkan segala sesuatu, mau yang baik ataupun yang buruk. Ya, jadi dari awal Allah sudah mentakdirkan kepada kita yang baik maupun yang buruk. Wala yakunu syai'un illa bimasyiatihi wa khalqihi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini atau di alam semesta ini kecuali atas kehendaknya Allah dan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Mau kita tutup? Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh Barakallahu. iya, Barakallahu fiik.